Assalamualaikum, jumpa kembali di Dapur Unfat. Libur sekolah belum usai dan aktivitas di dapur biasanya disibukkan oleh permintaan anak-anak untuk membuat cemilan. Yang berikut ini cemilan favorit anggota keluarga, yaitu pisang goreng selimut. Kita akan merasakan sensasi kriuk ketika menyantapnya. Dan ketika sampai pada bagian dalam, kita akan dikejutkan dengan lelehan coklat dan keju yang melimpah. Mau tahu resep dan cara pembuatannya? Yuk kita simak. Bahan utama dalam membuat cemilan ini ialah pisang. Dan saya mempergunakan pisang kepok yang sangat mudah diperoleh di lokasi tempat tinggal saya. Kupas seluruh kulit pisang dan pisahkan buah dari kulitnya. Setelah dikupas, jumlah pisang yang akan kita gunakan ialah 17 buah pisang kepok. Setelah itu, lanjutkan dengan mengukus pisang-pisang tadi di dalam kukusan. Dan setelah sekitar 20 menit, kita bisa keluarkan pisang-pisang yang telah dikukus dari kukusan dan pindahkan ke dalam wadah lain. Dalam keadaan yang masih hangat, kita bisa hancurkan pisang-pisang yang telah kita kukus ini. Moms bisa mempergunakan alat apapun yang memudahkan kita untuk menghancurkan atau melumatkan pisang-pisang ini menjadi lebih lembut. Tidak perlu sampai lembut banget dalam menghancurkan pisang ini ya Moms, sebab kita tetap mengharapkan tekstur asli dari pisang itu akan kerasa ketika kita menyantapnya. Selanjutnya, kita mempersiapkan adonan dasar dalam membuat pisang gorengnya. Kali ini saya mempergunakan tepung Kobe pisang crispy sebanyak 1 kemasan, kemudian mencampurkannya dengan 250 ml air matang, dan dengan bantuan whisk kita bisa mengaduknya hingga seluruh bahan-bahan tercampur secara merata. Bagi para bunda yang menginginkan kepraktisan, tepung instan pisang goreng ini sangat membantu untuk mempersingkat waktu. Kita hanya tinggal mencampurkan tepung instan ini dengan air dan akan jadilah adonan dasar dari pisang goreng. Praktis bukan, dan rasanya tidak perlu diragukan lagi. Kita bisa mengkreasikannya dalam berbagai macam cara. Pastikan seluruh tepung yang dicampur dengan air matang ini larut sepenuhnya. Setelah larut sepenuhnya, kita bisa sisihkan dan kita bisa kembali pada pisang yang telah kita hancurkan tadi. Kali ini pisang akan kita membentuk lonjong dengan memberi isian coklat batangan dan keju yang mudah mencair. Setelah ini kita tutupi dan kita rapikan bentuknya. Pastikan bahwa tidak ada celah yang terbuka. Selesaikan hingga seluruh pisang yang telah dihancurkan terisi dengan isian. Setelah seluruh pisang terbentuk dan terisi dengan isian, kita bisa membalurinya dengan adonan tepung Kobe yang tadi telah kita siapkan. Setelah ini, kita bisa siapkan bahan kremesannya. Berikut bahan-bahannya. Seperti biasa, siapkan seluruh bahan-bahannya pada wadah kering untuk memudahkan proses pencampuran. Cara pembuatannya ialah sebagai berikut. Pada wadah yang kering, tuangkan 100 gram tepung tapioka. Lalu, kita tuangkan 20 gram tepung beras. Lanjutkan dengan menambahkan setengah sendok teh baking powder dan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian dengan bantuan whisk, aduk rata seluruh bahan kering yang telah kita masukkan. Setelah seluruh bahan kering tercampur secara merata, kita bisa masukkan 250 ml air matang ke dalam bahan kering tersebut. Lakukan secara bertahap ya Moms. Setelah seluruh air matang kita tuangkan dan setelah tercampur sempurna,
Kita bisa masukkan kuning telur ke dalamnya. Aduk kembali secara cepat dengan whisk. Kemudian masukkan 1 saset santan instan. Kali ini yang kita pergunakan ialah 60 ml santan instan. Aduk, kemudian tambahkan sisa air yang masih ada. Lanjutkan mengaduknya hingga seluruh bahan tercampur seluruhnya. Setelah seluruh bahan tercampur, kita bisa masukkan ke dalam botol air mineral seperti ini. Karena botol yang saya pergunakan ialah botol ukuran kecil, maka kita bisa 2 kali menuangkannya. Sisakan sedikit ruang pada botol, artinya jangan mengisinya secara penuh. Kemudian siapkan tutup botol yang telah dibolongi seperti ini, dan kita bisa menutupnya. Selanjutnya, pada wajan yang bersih kita tuangkan minyak goreng. Kali ini minyak goreng yang kita pergunakan agak banyak ya Mams. Lalu panaskan wajan hingga minyak panas secara sempurna. Pastikan minyak sudah sangat panas ya Mams, baru kita bisa tuangkan adonan kremesan yang tadi kita buat ke dalamnya. Karena minyak telah panas, saya mulai menuangkan adonan kremesan dari jarak yang agak jauh dari minyak. Kemudian kita tunggu adonan agar cukup kering. Kemudian kita bisa dorong ke satu arah agar berkumpul dan menyatu. Kemudian setelah ini kita bisa masukkan pisang yang telah kita baluri dengan adonan tepung Kobe tadi dan melipatnya hingga seluruh bagian pisang tertutupi. Tekstur adonan kremesan yang berongga ini akan tercipta jika kita menuangkan adonan pada saat minyak betul-betul panas. Setelah warna kecoklatan seperti ini, pisang bisa kita angkat setelah sebelumnya kita tiriskan di bagian pinggir. Letakkan pada wadah sementara, kemudian kita bisa mengulangi proses tadi. Tuangkan adonan kremesan ke dalam minyak yang sangat panas. Kemudian tunggu adonan agar cukup kering, sebab ketika kita mendorong pada saat adonan belum kering, maka tidak akan menyatu seperti ini. Atau jika kita mendorongnya pada saat adonan telah sangat kering, maka adonan akan hancur berantakan. Jadi kunci untuk menghasilkan kremesan yang seperti ini ialah suhu minyak harus sangat tepat dan momentum untuk mendorong adonan yang telah dituangkan ke minyak panas ini juga harus sangat tepat. Jangan khawatir jika percobaan pertama dan kedua kita masih belum bisa menghasilkan kremesan yang baik, Mams. Dicoba terus hingga kita bisa merasakan saat yang tepat untuk menuangkan adonan dan menggiring adonan serta menggulung adonan. Dan di kali ketiga ini saya mulai bisa menguasainya. Dan lihatlah hasilnya. Inilah dia pisang goreng kremes berselimut. Di dalamnya ada lelehan keju dan coklat yang melimpah. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.